Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya dari kelompok 4 di sini akan memberikan penjelasan ataupun penjelasan dari video filsafat Islam. Perkenalkan, nama saya Ilham Arifin. Baik, langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu filsafat Islam. Apakah ada filsafat dalam agama? Justru kalau tidak ada filsafat, maka agama tidak ada, karena hakikatnya filsafat adalah berpikir secara radikal, secara mendalam, lalu secara kritis. Lalu agama menawarkan kebenaran, akal juga menawarkan kebenaran. Islam dan agama sangat menghargai intelektualitas, akal, rasio. Maka di antara ciri orang yang layak diangkat menjadi nabi dalam sejarah adalah harus mempunyai karakter fatonah atau cerdas. Lalu filsafat bertemu dengan agama. Filsafat menjadi agama sendiri. Yang kedua, filsafat mendukung agama. Yang ketiga, independensi atau sendiri-sendiri. Agama adalah keyakinan, filsafat menggunakan akal. Dua wilayah yang berbeda. Filsafat sebagai analisis agama yang menjelaskan bahasa agama. Filsafat sebagai kacamata untuk menjelaskan bahasa agama, fenomena agama. Lalu bantuan filsafat kepada agama Islam. Yang pertama itu ada mengenal Allah atau ma'rifat, memahami iman. Lalu yang kedua adalah menyelamatkan kita dari jebakan pemikiran sendiri atau kelompok. Lalu baik, langsung saja kita masuk ke kontekstualisasi agama. Dengan filsafat orang bisa merumuskan praksis agama secara kontekstual. Filsafat membantu melakukan kontekstualisasi itu, menyesuaikan ideal-ideal agama dengan realitas ideal hari ini. Tafsir, takwil yang isinya mendefinisikan atau menarik, mengistibatkan isinya ajaran agama biar bisa diperhatikan secara nyata. Perangkat untuk refleksi diri, berguna untuk refleksi diri, kontemplasi, membaca diri, membaca alam, membaca doa, atau melahirkan teologi. Baru ada problem ontologi. Filsafat Islam atau populer dengan filsafat barat atau orientalis. Filsafat Muslim atau filsuf India. Filsafat di dunia Islam atau kontemporer. Filsafat Islam adalah nama generik keseluruhan pemikiran yang lahir dan berkembang dalam lingkup peradaban Islam, terlepas apakah mereka yang punya andil berbangsa Arab ataupun non-Arab, bukan Muslim ataupun non-Muslim. Tidak semua tokoh filsafat Islam itu Muslim. Ada yang Kristen juga, seperti Yahya Ibnu Adi.
ada yang Yahudi seperti Maimonides, bahkan ada yang pemikirannya itu justru menyerang Islam seperti Ibnu Al-Rawandi dan Muhammad Ibnu Zakaria Ar-Razi. Filsafat Islam awal dimulai sekitar abad kedua Hijriah atau sekitar abad ke-9 dan berlangsung sampai sekitar abad ke-5 Hijriah. Di era ini disebut zaman keemasan Islam atau zaman keemasan filsafat. Di era filsafat Islam awal ini diawali oleh Al-Kindi, itu yang pertama ya, dan berakhir Ibnu Rushd dan biasa disebut sebagai Pripatic Arabi School. A few moments later. Tujuan filsafat Islam itu ada dua. Yang pertama, membenarkan kebenaran, dan yang kedua itu membatalkan yang batil. Terus ada prasyarat kejayaan filsafat Islam, yaitu yang pertama, dorongan religius, di mana agama Islam sangat menekankan pentingnya bagi umat Islam untuk menuntut ilmu, dengan menjadikannya sebagai kewajiban agama. Yang kedua itu, apresiasi masyarakat yang sangat tinggi terhadap ilmu, ilmuwan, dan buku. Dan yang ketiga itu, patronase yang sangat besar dan tulus dari para penguasa dan penguasa terhadap perkembangan ilmu. Terus di sini ada filsafat Islam klasik. Peradaban Islam di era klasik ini berhadapan dengan teks, ketemu filsafat Yunani, tapi juga ketemu dengan realitas kontekstual yang lain, budaya-budaya yang lain. Teks itu ada 3 ya. Yang pertama itu istilah teknis, yang kedua inspirasi, dan yang ketiga itu konfirmasi. Filsafat Yunani yang terjadi penerjemahan besar-besaran, dari penerjemahan itu diserap 2 hal, cara berpikir filosofis dan isu-isu filosofis. Filosofis Yunani, Roma, dan mix dari ketiga hal itu, lahirlah penerjemahan dari Yunani, inspirasi dari Al-Quran, dan asimilasi dari budaya lain. Dan terbitlah filsafat Islam klasik. Yang kedua itu ada filsafat Islam kontemporer. Hasan Hanafi dan kawan-kawan yang dihadapi 2 hal yang tetap sama, teks dan realitas kontekstual. Mereka adalah orang yang menguasai berbagai kedisiplinan kefilsafatan, punya nalar kefilsafatan yang khas. Dari kemampuan kefilsafatan mereka biasanya dari filsafat jadi metodologi. Sementara dari teks Al-Quran, dari situ diambil nilai-nilai dasarnya yang universal untuk menjadi pondasi, diambil substansinya, kemudian dari realitas melahirkan problem. Metodologi filosofis dan problem-problem realitas dengan didasari oleh paradigma teks, lahirlah filsafat Islam kontemporer. Di sini juga ada filsafat Islam teologi, kepatuhan pemahaman terhadap teks otoritas, Quran Sunnah, Quran Hadis. Dari teks akan diambil 2 hal, isu-isu utama dan metode. Dari situ lahir aliran-aliran, dan aliran-aliran itu pada saatnya akan ketemu dengan tantangannya realitas. Ilmu kalam klasik, tantangannya realitas harus dinaikkan lagi ke atas dan dicari jawabannya dalam teks. Sementara ilmu kalam kontemporer, tantangan realitas itu harus dianalogkan ke atas jadi dialogis.